Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, mahasiswa Aprilia, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 201070109 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Sosial dan Humaniora Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang toharoh pada semester 2 ini demi memenuhi tugas AIK dari dosen pengampu Bapak Nurdin Zuhdi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga saya bisa menyampaikan materi di semester 2 ini. Salat beserta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga saya bisa menyampaikan materi seperti sedia kala. Kali ini pada semester 2 ini saya akan menyampaikan materi tentang toharoh. Sebelumnya pertama-tama di sini saya akan menjelaskan materi tentang toharoh. Pengertian dari toharoh itu tersendiri. Toharoh itu apa sih? Yang merupakan toharoh itu apa saja? Macam-macamnya apa saja? Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian dari toharoh. Toharoh itu adalah perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis, hadas besar maupun kecil. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting lantaran salah satu syarat sah salat adalah diwajibkan suci dari hadas besar maupun kecil. Taharah itu tak sekedar bersih-bersih badan. Tak setiap yang bersih pun sudah pasti suci. Lebih dari itu, suci dari hadas adalah melakukan dengan berwudu, mandi ataupun tayamum. Sementara suci dari najis yaitu menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat. Agar ibadah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus terhindar dari berbagai penyakit. Seperti hukum toharoh itu sendiri wajib dan telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah muka, tangan kalian sampai siku dan sapulah kepala kalian. Kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki." Al-Maidah ayat 6. Dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Muddatsir ayat 4. Kemudian sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyesucikan dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam toharoh itu sendiri atau bersuci. Toharoh pun itu terbagi menjadi 4. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam toharoh atau bersuci. Toharoh pun terbagi menjadi 2 bagian, seperti toharoh ma'nawiyah dan toharoh hissiyah. Toharoh ma'nawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati, yaitu iri, dengki, riya, dan lainnya. Pasalnya, toharoh ma'nawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hissiyah. Karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Kemudian yang kedua yaitu toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis sebagai jenis kotoran maupun hadas kecil maupun besar. Untuk membersihkan diri dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dan kondisi tidak ada air.
Akan tetapi, air yang boleh dipakai untuk bersuci itu tidak sembarangan. Maksudnya di sini kita berwudu itu tidak kita berwudu itu harus menggunakan air yang bersih. Misalkan di sini jenis air untuk taharah. Yang pertama, air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air yang bersih, suci dan mensucikan, yang turun dari langit atau keluar dari bumi, dan belum pernah dipakai bersuci di antaranya itu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Kemudian yang kedua yaitu pembagian air untuk taharah. Pengertian taharah dan pembagiannya juga ditinjau dari segi hukum Islam dengan mengelompokkan jenis air yang diperolehkan maupun tidak dalam bersuci. Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, air suci yang mensucikan, yaitu air mutlak atau masih murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh, digunakan sewajarnya tidak berlebihan. Yang kedua, yaitu air suci dan dapat mensucikan, yaitu air musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Kemudian yang ketiga, yaitu air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air musta'mal setelah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau najis walau tidak berupa rasa dan baunya. Yang keempat yaitu air mutanajis, yaitu air yang kena najis atau kemasukan najis sedangkan jumlahnya kurang, maka tidak dapat menyucikan. Kemudian yang kelima yaitu air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri atau ghasabah atau mengambil tanpa izin, sehingga air tidak dapat menyucikan. Kemudian selanjutnya yaitu tata cara taharah, atau yang pertama mandi wajib. Mandi atau ghusl merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib dalam taharah yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai kaki. Mandi wajib itu harus dibarengi dengan membaca niat yang menyucikan diri dari hadas kecil dan besar, seperti kutipan dari online yaitu nawaitul ghusla li rafil adasil akbar minal jannati faradha lillahi ta'ala, yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu kepada Allah Ta'ala. Menurut mazhab Syafi'i, saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyirami tubuh dengan air secara merata. Kemudian yang kedua yaitu mengguyur seluruh bagian luar badan tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Sedangkan bagian tubuh yang berbulu atau berambut itu harus dengan air yang mengalir. Kemudian yang kedua itu berwudu. Sementara itu taharah dengan berwudu menurut syara adalah untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan mengerjakan sholat. Orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melakukan wudu, karena berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Taharah berwudu juga sama halnya dengan mandi wajib yang diawali dengan membaca niat wudu seperti nawaitul wudu li raf'il hadasil asgharil fardha lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian melaksanakan fardhu wudu ada 6 perkara, di antaranya yaitu niat, membasuh seluruh muka, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Terus tertib, yang terakhir itu tertib. Artinya mendahulukan mana yang harus dahulu dan mengakhiri yang mana yang harus diakhiri. Yang ketiga yaitu tayamum. Taharah tayamum ini merupakan cara yang menggantikan mandi dari wudu apabila dalam kondisi tidak ada air. Jadi tayamum ini apabila terjadi karena tidak ada air di rumah maupun dimanapun itu,
pasti tayamum ini kita lakukan dengan cara bertayamum dengan debu. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci, tidak tercampur benda lain, atau bisa juga digunakan dengan debu. Lalu diawali dengan niat. Nawaitu tayammuma lisabatil salati fardha lillahi ta'ala, yang artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, dilanjutkan dengan meletakkan dua belah tangan ke atas debu, misalnya debu pada kaca atau tembok, usapkan ke muka sebanyak 2 kali. Dilanjutkan mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali juga, dan memindahkan debu kepala anggota tubuh yang diusap. Yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudu, tetapi cukup menyapukan saja, bukan mengoles-ngoles seperti memakai air. Dengan begitu taharah, pengertian dari taharah dan pembagiannya ini wajib dipahami sebagaimana mestinya, karena sewaktu-waktu sudah pasti diperlukan. Oke, teman-teman, mungkin cuma ini materi taharah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.